Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Semangat hari ini untuk belajar. Semangat. Semangat ya. Semangat, Bu. Semua hari ini sehat anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, yuk mari sebelum dimulai belajar hari ini kita awali dengan membaca doa seperti biasanya terlebih dahulu. Yuk Bu Isti minta tolong kepada Mbak Farah untuk memimpin berdoa. Silakan Mbak Farah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bisa dimatikan kembali mikrofonnya anak-anak. Ya. Semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Nah, anak-anak, oke, sekarang Bu Isti akan mengecek dulu kehadiran anak-anak. Coba Bu Isti lihat dari layar ya. Di sini ada Mas Randy, sudah hadir nggih Mas Randy? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas Randy. Mas Dika, sudah hadir Mas Dika? Sudah, Bu. Iya, Mbak Farah sudah hadir? Mbak Farah sudah hadir nggih? Iya, terima kasih Mbak Farah. Mas Nanda sudah hadir? Mas Nanda, halo. Sudah hadir di situ Mas Nanda? Terima kasih Mas Nanda. Mbak Syakira, sudah hadir ya? Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Syakira. Di sini ada Mbak Dewi. Halo, selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Ya, di sini ada yang bergabung juga 2 anak ya, tidak apa-apa. Sudah bagus tetap memakai masker. Di sini ada Mbak Rifka sama Mbak Zahra ya. Halo Mbak Rifka sama Mbak Zahra. Hadir ya. Hadir, Bu. Ya, terima kasih Mbak Zahra, Mbak Rifka. Mas Arya, sudah hadir Mas Arya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas Arya, terima kasih. Mbak Alina, sudah hadir Mbak Alin? Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Alin. Nah, terima kasih anak-anak sudah bergabung dalam pembelajaran hari ini. Oke Bu Isti, ingatkan kembali juga bagi yang belum mengisi link presensi yang sudah Bu Isti kirimkan melalui grup WA kelas, silahkan ya nanti bisa diisi. Nah, oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita bernyanyi dulu Halo Halo Bandung. Anak-anak sudah bisa belum ya lagu Halo Halo Bandung? Sudah bisa anak-anak hebat? Sudah, Bu. Pintar. Yuk, mari kita bernyanyi bersama-sama, nggih. Boleh sambil tepuk tangan. Bu Guru hitung. 1, 2, 3. Boleh dinyalakan mikrofonnya ya. Halo.
Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota lama beta tidak berjumpa dengan sekarang telah menjadi lautan air. Mari berebut kembali. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Nah, semoga dengan kita menyanyi lagu nasional Halo Halo Bandung dapat memupuk rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Yuk, silahkan dimatikan dulu mikrofonnya ya, Mbak Syafira. Coba bisa dimatikan dulu mikrofonnya, sayang. Mikrofonnya dimatikan dulu ya, biar bisa mendengar suara Bu Isti dengan jelas. Nah, oke anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, Bu Isti akan mengecek dulu kesiapan alat belajarnya hari ini. Apakah anak-anak semua sudah menyiapkan, sudah ngeprint LKPD-nya? Coba ditunjukkan di layar, anak-anak hebat. Pinter ya, semua sudah ngeprint LKPD, sudah menyiapkan LKPD-nya. Sip, berarti anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini. Alat tulisnya sudah siap anak-anak, ada pensil, ballpoint sudah siap? Sudah anak-anak? Pinter, buku paket sudah siap anak-anak hebat? Sudah, Bu. Pinter, berarti anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini. Belum, Bu. Bentar aku ambil dulu. Oh ya, silahkan Mas Nanda, Bu Isti tunggu diambil dulu ya. Sambil Bu Isti akan share screen dulu. Nah, Bu Isti akan share screen dulu ya. Apakah sudah nampak di layar HP anak-anak share screen-nya Bu Isti? Sudah, Bu. Sudah nampak ya? Nah, oke anak-anak, kita mulai belajarnya. Nah, pada pembelajaran kemarin anak-anak sudah belajar. Yuk, yang belum dimatikan mikrofonnya dimatikan dulu supaya bisa mendengar suara Bu Isti dengan jelas ya. Nah. Oke. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang cara menjaga lingkungan. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana cara menjaga lingkungan itu dengan cara apa saja? Yuk, boleh sekarang tunjuk jari. Siapa yang masih ingat? Ya, silahkan Mbak Dewi. Apa sayang? Cara menjaga lingkungan dengan cara apa? Membersihkan lingkungan. Pinter, bisa dengan cara membersihkan lingkungan. Mungkin yang lain yang masih ingat selain membersihkan lingkungan? Saya, Bu. Iya, Mas Nanda, silahkan. Iya, Mas Nanda, silahkan Mas Nanda. Dengan cara apa? Bergotong royong, Bu. Gotong royong. Bergotong royong. Pinter. Mas, siapa? Membersihkan desa. Ya, Mas Arya. Apa Mas Arya? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Pinter, hebat-hebat ya anak-anak masih ingat materi pembelajaran yang kemarin. Nah, betul sekali. Salah satu cara menjaga lingkungan yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya. Tadi bisa dengan cara bergotong royong membersihkan lingkungan, bisa juga dengan cara kita merawat tanaman dengan baik supaya tanaman-tanaman itu tidak
habis atau tidak mati ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menggali informasi dengan wawancara dan membuat laporan wawancara. Yang kedua, kita juga akan belajar hari ini tentang upaya melestarikan sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak mengikuti pembelajaran dari Bu Isti hari ini, diharapkan kalian dapat menggali informasi dari pentingnya upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan melalui kegiatan wawancara. Nah, yang kedua, nanti anak-anak harapannya juga bisa menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Nah, langkah-langkah pembelajaran hari ini anak-anak. Yang pertama, nanti kita akan mengamati sebuah gambar yang menyajikan permasalahan adanya sebuah lahan kosong di pekarangan rumah. Yang kedua, anak-anak nanti akan menggali informasi bagaimana cara memanfaatkan lahan kosong itu. Nah, dengan cara melakukan wawancara dengan orang tua di rumah. Nah, boleh dengan ayah atau ibu di rumah ya. Yang keempat, nanti anak-anak setelah melakukan wawancara akan menuliskan hasil wawancaranya sesuai dengan format penulisan laporan. Nah, yang kelima, anak-anak melakukan refleksi. Nah, seperti itu ya, dengan memberi tanda centang. Nah, oke, biar kita lebih semangat hari ini, kita tepuk cantik dulu. Tepuk cantik itu adalah salah satu brandingnya SD 2 Batalan. Harapannya semua siswa-siswa SD 2 Batalan semuanya cantik, yaitu cerdas, agamis, nasionalis, terampil, inovatif, dan kreatif. Semua sudah bisa anak-anak tepuk cantik ya? Sudah, Bu. Oke, yuk bisa dinyalakan mikrofonnya dan kameranya, kita tepuk cantik bersama-sama yuk. 1, 2, 3, tepuk cantik. Cerdas, agamis, nasionalis, terampil, inovatif, agamis, kreatif. Yes. Pintar, hebat. Anak-anak kelas 4 semua hebat. Pintar. Ya. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang cantik, yaitu yang cerdas, agamis, nasionalis, terampil, inovatif, dan kreatif. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, oke, dalam pembelajaran hari ini Bu Isti berharap anak-anak dapat aktif dalam mengikuti pembelajaran dari Bu Isti, karena keaktifan anak-anak itu nanti akan Bu Isti nilai ya, akan Bu Isti kasih reward. Oke, sekarang mari kita amati anak-anak. Nampak nggak di layar anak-anak? Nampak ya? Coba. Nampak, Bu. Gambar apakah ya ini anak-anak? Coba amati. Gambar apa sayang? Kosong. Lahan kosong, benar sekali. Lahan pekarangan kosong. Pinter, ini adalah sebuah gambar lahan pekarangan kosong. Nah, kalau di sekitar rumah anak-anak itu ada lahan pekarangan kosong seperti ini, apa yang bisa kita lakukan supaya lahan kosong ini lebih bermanfaat? Apa anak-anak, dengan cara apa? Ditanami sayuran. Pintar Mas Dika, bisa dengan cara ditanami sayuran. Mungkin yang lain anak-anak, selain ditanami sayuran, bisa kita apakan lahan kosong ini? Memelihara hewan. Pintar Saya, Bu. Oke, bisa dengan gunakan untuk memelihara hewan ternak. Dibuat. Oke. Siapa Mas Nanda? Silakan. Mas
Randy mungkin mau menjawab? Membuat kandang untuk ternak. Iya betul, ya betul nggak bisa untuk membuat lahan untuk ternak. Semua jawaban anak-anak betul, ya anak-anak pinter, hebat. Jadi jika di pekarangan rumah kita ada lahan pekarangan yang kosong, supaya lebih bermanfaat, bisa kita gunakan untuk menanam tanaman sayuran, mungkin dengan tanaman obat-obatan seperti kencur, jahe, ya, laos, seperti itu bisa juga sebagai untuk beternak. Betul sekali tadi dikatakan oleh Mas Nanda ya, Mas Randy, bisa dibuat kita buat kandang. Nah, mungkin untuk beternak sapi atau beternak ayam ya kan, bisa untuk dibuat kolam misalnya buat beternak lele. Mungkin dari anak-anak ada yang beternak lele di rumah? Ada ya? Beternak ayam? Ada. Ya. Saya, Bu. Oh iya Mbak Syakira. Nah, anak-anak sekarang mari kita cari informasi tentang bagaimana cara menggunakan lahan pekarangan yang kosong tadi agar lebih bermanfaat. Kita akan mencari informasi melalui wawancara dengan orang tuamu di rumah. Boleh dengan ibu, boleh dengan bapak. Nah, coba boleh silahkan sekarang dibuka LKPD-nya anak-anak untuk yang LKPD 1. Nah, di LKPD 1 anak-anak, di situ ada daftar pertanyaan. Ada 4 daftar pertanyaan yang akan anak-anak gunakan menggali informasi. Mas Nanda coba dimatikan dulu sayang mikrofonnya, Mas Nanda. Mas Nanda dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, coba ada 4 pertanyaan yang bisa digunakan untuk melakukan wawancara dengan orang tuamu. Yang pertama, galilah informasi apa yang bisa kita lakukan terhadap lahan kosong di pekarangan rumah. Yang kedua, apa saja tanaman yang banyak tumbuh di pekarangan rumahmu. Yang ketiga, apa saja hewan piaraan yang ada di sekitar rumahmu. Yang keempat, bagaimana cara merawat tumbuhan dan hewan piaraan agar tetap terjaga kelestariannya. Jadi, keempat pertanyaan itu anak-anak gunakan untuk wawancara dengan orang tua di rumah. Oke. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Jika anak-anak sudah paham, sekarang kerjakan LKPD yang pertama dengan melakukan wawancara ya dengan ayah atau ibu di rumah. Nah, Bu Isti kasih waktu 10 menit. Cukup ya 10 menit ya untuk mengerjakan tugas yang LKPD pertama. Ya. Oke, silakan. Boleh mulai sekarang melakukan wawancara dengan ayah atau ibu? Bisa dimulai dari sekarang. 10 menit. Yuk, silahkan anak-anak hebat. Silahkan mulai bekerja. Mengerjakan tugasnya. Yuk. Bu Isti kasih waktu ya. 10 menit.
Sudah, Bu. Oke, sudah anak-anak? Apakah sudah semua? Sudah, Jika Bu. ada yang Sudah, Bu. sudah pintar semua. Sudah nggih? Sudah, Jika sudah, Mas Nanda sudah? Mas Arya? Sudah, Bu. Oke. Sip. Nah, sekarang jika anak-anak semua sudah selesai, sekarang siapa yang akan mempresentasikan hasil wawancara kalian? Yuk, boleh tunjuk jari. Oh, Mas Arya, yuk silahkan Mas Arya. Dibacakan ya hasil presentasinya dengan pertanyaannya dan jawabannya dari pertanyaan 1 sampai 4. Yuk. Yang lain dimatikan dulu ya mikrofonnya nggih, biar bisa mendengar suara Mas Arya dengan baik. Silakan. Ini Mas Arya mau presentasi, membacakan hasil wawancara. Silakan Mas Arya. Apa yang dapat kita lakukan terhadap lahan kosong di perkarangan rumah? Menanam pohon pisang, menanam pohon pepaya, dan dibuat kolam. Dibuat untuk beternak. Ya. Terus yang kedua Mas Arya dibacakan. Apa saja tanaman yang banyak tumbuh di perkarangan rumahmu? Pisang, jambu, dan nangka. Ya. Nomor 3 Mas Arya. Apa saja hewan piaraan yang ada di sekitar rumahmu? Burung, ayam, kucing. Oke. Terus yang terakhir nomor 4. Bagaimana cara merawat tumbuhan dan hewan piaraan agar tetap terjaga kelestariannya? Menyiram tanaman, diberi pupuk, dan dimandikan dan disayang. Oke, pinter, bagus sekali ya Mas Arya. Terima kasih, hebat. Hasil wawancaranya Mas Arya tadi. Mas Arya wawancara dengan ibu atau bapak? Ibu. Oke, bagus. Hasil wawancaranya Mas Arya dengan Ibu bagus sekali ya. Semua daftar pertanyaan sudah ditanyakan dan dijawab dengan baik. Sudah dibacakan juga, dipresentasikan. Terima kasih ya Mas Arya, jawabannya sudah betul sekali. Sama-sama. Ya, oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan yang mau mempresentasikan. Tadi sudah Mas Arya, siapa lagi? Boleh tunjuk jari sambil menyebutkan namanya. Yuk, silahkan sayang. Siapa? Anak-anak hebat, yuk. Pemberani. Siapa? Nggak usah Bu Isti tunjuk, yuk. Silahkan yang mau presentasi, membacakan hasil wawancaranya. Siapa? Tadi sudah Mas Arya, ya. Saya, Bu. Ananda. Oh, nggih, Mas Nanda. Pinter, silahkan Mas Nanda. Saya, Mas Nanda, ya. Oke, sebelumnya Mas Nanda wawancara dengan siapa, Mas Nanda? Ibu atau Bapak, Mas Nanda? Bapak. Oh, nggih, Mas Nanda. Yuk, silakan dibacakan Mas Nanda hasil wawancaranya dari nomor 1 sampai 4 ya. Nggih. Ya, Bu. Apa yang dapat kita lakukan terhadap lahan kosong di pekarangan rumah? Ditanami sayuran dan buah. Oke. Lanjut, nomor 2. Apa satu tanaman yang banyak tumbuh? Pohon pisang, pohon kelapa. Nomor 3, apa saja hewan peliharaan yang ada di sekitar rumahmu? Kucing, ayam, bebek. Bagaimana cara merawat tumbuhan dan hewan peliharaan agar tetap terjaga kelestariannya? Tumbuhan disirami dan dikasih pupuk. Hewan dikasih makan dan dikasih minum. Iya, pinter, betul ya. Pertanyaan dari nomor 1 sampai 4 sudah dijawab oleh bapaknya Mas Nanda dari hasil wawancara dan jawabannya sudah bagus, nggih. Terima kasih Mas Nanda sudah membacakan hasil wawancaranya.
Oke anak-anak, lagi yuk siapa yang mau presentasi lagi membacakan hasil wawancaranya selanjutnya. Tadi sudah saya Bu Syakira. Sekarang cewek, bagus Mbak Syakira. Silahkan Mbak Syakira, nomor 1 sampai 4 ya. Apa yang dapat kita lakukan terhadap lahan kosong di pekarangan rumah? Kita bisa memanfaatkannya dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak gunanya, seperti pohon cabai, tomat, dan pisang. Nomor 2, apa saja tanaman yang banyak tumbuh di pekarangan rumahmu? Lidah buaya, pepaya, cabai, tomat, pisang, seledri, daun pandan, dan daun kelor. Nomor 3, apa saja hewan piaraan yang ada di sekitar rumahmu? Bebek, ayam, kambing, sapi, ikan lele, kucing, dan burung. Nomor 4, bagaimana cara merawat tumbuhan dan hewan piaraan agar tetap terjaga kelestariannya? Kalau tumbuhan, dengan cara menyiramnya tiap pagi dan sore dan ditempatkan di bawah sinar matahari. Kalau hewan piaraan, dengan cara memberinya makan, minum, memandikannya, dan membersihkan kandangnya. Ya, oke, terima kasih Mbak Syakira. Mbak Syakira tadi wawancara dengan siapa Mbak Syakira? Ibu. Oh, nggih. Mbak Syakira belum menyalakan kameranya ya? Coba dinyalakan biar Bu Isti bisa melihat Mbak Syakira. Nah, sekarang sudah bisa melihat cantik ya Mbak Syakira, wajah cantiknya Mbak Syakira. Terima kasih Mbak Syakira. Tadi Mbak Syakira Sama-sama Bu. sudah wawancara dengan Ibu ya, bertanya tentang keempat daftar pertanyaan. Nah, jadi dari hasil wawancaranya tadi yang sudah dibacakan oleh Mas Arya, Mas Nanda, Mbak Syakira ya, semuanya sudah bagus. Sudah mendapat jawaban dari narasumber. Narasumbernya tadi ada yang bertanya dengan ibunya atau bapaknya. Mbak Syakira coba dinyalakan ya kameranya. Anak-anak coba untuk kamera semua dinyalakan ya. Dari pembelajaran awal sampai akhir. Kalau mikrofon dimatikan. Dinyalakan saat disuruh Bu Isti untuk berbicara saja. Oke, coba Bu Isti minta satu anak lagi. Sebelum Bu Isti lanjutkan pembelajarannya, minta satu anak lagi untuk melakukan wawancara. Mas Dika, oke, bagus. Silakan Mas Dika, dibacakan hasil wawancaranya. Apa yang kita lakukan terhadap lahan kosong di pekarangan rumah? Ditanami sayur-sayuran atau dibuat tanaman atau dibuat tanam bunga. Terus selanjutnya. Apa saja tanaman yang banyak tumbuh di pekarangan? Pohon pisang, pohon mangga, dan tanaman bunga. Apa saja hewan peliharaan yang ada di sekitar rumahmu? Ayam, kambing, sama sapi. Bagaimana cara merawat tumbuhan dan hewan peliharaan agar tetap terjaga kelestariannya? Dengan cara disiram dan diberi pupuk. Ya. Dibersihkan kandangnya, diberi makan. Oke, terima kasih ya Mas Dika. Mas Dika tadi wawancara dengan siapa sayang? Dengan ibu atau bapak? Ibu. Oh, nggih, bagus. Oke anak-anak, jadi dari keempat ya tadi, atau kelima anak-anak yang sudah membacakan presentasi, semua jawabannya sudah bagus. Nah, tadi yang pertama, apa yang dapat dilakukan dengan lahan kosong? Tadi anak-anak banyak menjawab dengan ditanami tanaman yang bermanfaat. Ada sayuran, ya tadi ya, ada terong tadi nggih, ada tanaman obat, ada juga yang digunakan untuk beternak. Nah, semua bagus. Nah, tanaman apa saja yang banyak tumbuh di pekarang? Tadi ada mangga, nggih, ada pohon pisang dan lain sebagainya.
Terus yang ketiga tadi, apa saja hewan piaraan yang ada di sekitarmu? Tadi banyak, ada yang kucing, ya, ada yang lele, ada yang bebek, ada yang ayam, kambing, dan masih banyak lagi. Semuanya bagus-bagus ya jawabannya. Dan yang pertanyaan terakhir tadi, bagaimana cara merawat tumbuhan? Tadi kalau tanaman itu dengan cara disirami, dipupuk, nggih. Tadi dikatakan Mas Dika, Mas Arya juga. Kalau hewan dengan cara diberi makan, ya, dibersihkan kandangnya. Nah, bagus semuanya jawabannya anak-anak, hebat-hebat. Terima kasih anak-anak yang sudah melakukan presentasi hari ini. Good, bagus sekali. Nah, Sama-sama, Bu. ya Mbak Mas Arya, Mbak Syakira, maaf ya. Ya, Bu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan kembali anak-anak. Dari hasil jawaban yang kalian dapatkan dari kegiatan wawancara tadi, sekarang susunlah menjadi sebuah laporan tertulis. Nah, jadi kalian tadi sudah wawancara, ya, sudah mendapatkan jawabannya. Nah, sekarang jawaban-jawaban itu anak-anak buat laporan tertulis. Nah, coba diperhatikan LKPD 2-nya. Di situ ada sebuah lembar kerja yang akan kalian gunakan untuk membuat laporan hasil wawancara dengan sistematika laporan. Siapa yang masih ingat sistematika laporan itu susunannya seperti apa? Nah, seperti ini. Coba. Jadi memuat 6 unsur. Coba dibacakan. Mas Arya, yuk dibacakan. Format menulis laporan hasil wawancara apa saja nomor 1 sampai 6. Latar belakang menuliskan alasan melakukan wawancara. Ya. 2. Maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Ya. Topik wawancara, menuliskan topik wawancara. Waktu dan tempat kegiatan, menuliskan waktu dan tempat wawancara. Ya. Laporan wawancara, menuliskan narasumber wawancara dan wawancara. Ya, Menuliskan ya. Oke, terima kasih Mas Arya sudah dibacakan ya. Oke, Bu Isti ulangi. Jadi format untuk kalian menuliskan laporan hasil wawancara hari ini itu harus memuat 6 unsur. Yang pertama tadi sudah dibacakan Mas Arya ya. Coba disimak sambil memperhatikan tampilan di layar HP-nya. Yang pertama harus memuat latar belakang. Nah, latar belakang itu isinya alasan anak-anak melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan itu isinya nanti maksudnya apa, kok anak-anak melakukan wawancara itu untuk tujuannya apa, seperti itu. Nah, yang ketiga itu harus memuat topik wawancara, topiknya apa, ya. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Jadi menuliskan waktunya kapan, berarti kalau sekarang nanti waktunya sekitar jam 8 ya, jam 8, tempatnya misalnya di rumahnya Arya, rumah Dika, dan seperti itu tempatnya. Oke. Untuk yang kelima, laporan hasil wawancara. Nah, dengarkan. Untuk yang kelima ini, anak-anak tuliskan hasil tadi wawancara, jawaban nomor 1 sampai nomor 4 tadi anak-anak tuliskan pada yang poin kelima ini, laporan hasil wawancara. Nanti anak-anak tuangkan dalam poin nomor 5. Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi dari hasil anak-anak wawancara, tuliskan kesimpulannya secara ringkas saja. Ya, seperti itu. Coba di sini Bu Esti akan kasih contoh. Coba diperhatikan. Nah, ini ada contohnya laporan hasil wawancara ya. Sebelum anak-anak bekerja membuat laporannya, perhatikan dulu biar tidak bingung. Di sini latar belakang tadi yang pertama memuat latar belakang ya. Latar belakang itu misalnya penulis membutuhkan data tentang cara memanfaatkan lahan pekarangan kosong yang ada di lingkungan, misalnya. Terus yang kedua, ada maksud dan tujuan. Di sini maksud dan tujuan dari kegiatan wawancara yang dilakukan adalah
menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang cara memanfaatkan lahan pekarangan. Yang ketiga, topiknya wawancara itu tadi tentang upaya memanfaatkan lingkungan sekitar. Yang keempat, tentang waktu dan tempat kegiatan harus dicantumkan juga. Tadi hari dan tanggalnya kan tadi hari Kamis, ya kan? Hari ini hari Kamis ya, tanggalnya 23 September. Kemudian waktunya tadi anak-anak wawancara itu sekitar jam 8 ya. 8, terus tempatnya di rumahnya masing-masing. Misalnya rumah Nanda, rumah Syakira, ya seperti itu. Rumah Arya. Nah, yang selanjutnya nomor 5 itu laporan hasil wawancara. Ditulis narasumbernya. Kalau narasumbernya tadi ibu kamu siapa namanya? Misalnya Bu Tuti, tulis Bu Tuti. Misalnya Bapak, misalnya namanya Pak Anton, tulis Pak Anton. Pewawancara. Pewawancara itu yang melakukan wawancara siapa? Anak-anak. Berarti ditulis namanya kalian sendiri. Misalnya Arya, Syakira, Farah, seperti itu ya. Kemudian hasil wawancara. Nah, hasil wawancaranya anak-anak tuliskan jawaban nomor 1 sampai nomor 4 tadi. Seperti itu. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu dari hasil jawaban tadi anak-anak ringkas. Anak-anak buat kesimpulan. Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan tidak? Sudah, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sip, hebat, pinter. Berarti anak-anak sudah siap hari ini untuk mengerjakan LKPD selanjutnya, yaitu LKPD kedua. Oke. Buatlah laporan hasil wawancara dengan sistematika seperti tadi. Nah, anak-anak, sistematika laporan tadi juga bisa anak-anak lihat di bahan ajar yang sudah Bu Isti kirimkan ya. Tadi malam melalui grup WA kelas ya. Di situ di bahan ajar anak-anak juga ada sistematika laporan. Bisa anak-anak gunakan sebagai acuan membuat laporan hari ini. Oke, sudah siap anak-anak untuk mengerjakan yang LKPD kedua? Sudah saya? Oke. Oke, selamat bekerja. Bu Isti kasih waktu 10 menit untuk membuat laporannya. Silahkan mulai dari sekarang. Yuk, silahkan dimatikan mikrofonnya sayang biar nggak berisik. Jika ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, boleh ya langsung ditanyakan Bu Isti.
Ada kesulitan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Apakah sudah atau mungkin sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, bagus. Bu. Sudah. Sudah selesai ya anak-anak ya? Nah, yuk. Jika anak-anak sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil laporan yang sudah kalian susun. Cukup dibacakan saja. Yuk, tadi sudah Mas Arya, Mas Dika, Mbak Syakira, Mas Nanda, mungkin yang lain yuk silakan. Bisa tunjuk jari yang akan membacakan laporan hasil wawancaranya. Siapa? Mbak Farah. Oke, Mbak Farah silakan. Yang keras ya Mbak Farah, biar bisa didengar teman-temannya. Dari latar belakang sampai kesimpulan, nggih. Yuk. Latar belakang. Penulis membutuhkan data tentang cara memanfaatkan lahan pekarangan kosong di lingkungan sekitar. Maksud dan tujuan. Untuk mencari informasi tentang cara memanfaatkan lahan pekarangan untuk kesejahteraan manusia. Topik wawancara, upaya pemanfaatkan lingkungan sekitar, waktu dan tempat kegiatan. Hari Kamis tanggal 23 September 2021, waktu jam 8 sampai selesai. Tempat rumah Farah. Laporan hasil wawancara. Narasumber Bapak Parjianto. Wawancara Farah. Hasil wawancara. 1. Lahan pekarangan yang kosong bisa dimanfaatkan untuk menanam pohon pepaya, pohon pisang, pohon rambutan, dan bisa juga dibuat kolam untuk pengembangbiakan ikan hias. Kesimpulan, supaya pekarangan sekitar kita lebih bermanfaat dan produktif, kita bisa memanfaatkannya dengan cara menanam pohon buah-buahan yang hasilnya bisa dimakan dan juga bisa dijual. Selain itu, bisa juga dimanfaatkan untuk membuat kolam hias yang nantinya bisa dijual. Ya, oke. Terima kasih Mbak Farah, bagus sekali ya laporannya ya. Oke, untuk selanjutnya silakan. Selain Mbak Farah yang mau presentasi hasil laporannya, silakan. Tadi yang mungkin yang belum, Mbak Rifka mungkin yuk, silakan Mbak Rifka. Halo Mbak Rifka, bisa mendengar suara Bu Isti? Ya, dibacakan ya Mbak Rifka ya hasil laporannya nggih, yang keras ya sayang. Yuk, biar teman yang lain bisa mendengar. Silakan Mbak Rifka. Buatlah laporan hasil wawancara sesuai dengan sistematika laporan. Ya. Dari hasil wawancara tadi, cara membuat lahan kosong jadi bermanfaat ialah dengan menanam pohon yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Juga menernak hewan ternak yang berguna untuk kehidupan sehari-hari seperti ayam menghasilkan telur yang dapat dijadikan lauk atau dijual juga bebek dan mantap, dan dimanfaatkan telurnya biar hasilnya maksimal. Kita harus merawatnya dengan baik dengan diberi makan dan minum secara teratur dan baik. Sudah Mbak Rifka sudah? Sudah. Oh ya, terima kasih ya Mbak Rifka.
Sama-sama, Bu. Ya, oke. Sedikit masukan dari Bu Isti. Untuk laporannya Mbak Rifka, nanti bisa dilengkapi sesuai dengan sistematika ya Mbak Rifka. Jadi ada latar belakangnya, ada maksud dan tujuan, dan sebagainya. Seperti itu nggih Mbak Rifka, nggih. Sudah bagus, terima kasih. Nanti dilengkapi ya. Oke, yuk yang lain. Siapa yang mau membacakan presentasinya hasil membuat laporan? Yuk, boleh tunjuk jari. Yang tadi sudah presentasi boleh. Ngacung lagi boleh. Siapa? Mbak Dewi ya. Oke Mbak Dewi, yuk silakan Mbak Dewi. Yang keras ya sayang. Yuk. Buatlah laporan hasil wawancara sesuai dengan sistematika laporan. 1. Latar belakang. Penulis membutuhkan informasi tentang cara memanfaatkan lahan kosong. 2. Maksud dan tujuan. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengenali cara merawat lingkungan. 3. Topik wawancara. Manfaatkan lahan kosong. 4. Waktu dan tempat kegiatan. Wawancara ini dilaksanakan pada waktu 8 hari Kamis. 5. Laporan hasil wawancara. Narasumber orang tua Sunyata. Pewawancara Dewi. Rumah Dewi. 6. Kesimpulan. Menggali informasi tentang manfaatkan lahan kosong. Ya. Sudah Mbak Dewi? Sudah, Bu. Oke, bagus. Terima kasih ya Mbak Dewi ya. Sama-sama, Bu. Iya, sedikit masukan dari Bu Isti tadi untuk hasil wawancaranya. Untuk jawaban nomor 1 sampai 4 yang tadi hasil wawancaranya setelah rumah Dewi. Nah, tadi lebih dilengkapi ya Mbak. Dituliskan hasil jawabannya nomor 1 sampai 4. Oke, enggak apa-apa, sudah bagus. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, selanjutnya yuk. Siapa lagi anak-anak yang mau membacakan hasil laporan wawancaranya? Yuk, boleh. Tadi yang sudah ngacung boleh. Berarti nanti nilai keaktifannya banyak. Kalau tadi sudah ngacung-ngacung lagi boleh. Yuk, siapa? Saya Bu Syakira. Mbak Syakira, sambil dinyalakan kameranya ya Mbak Syakira, biar Bu Isti bisa melihat wajah cantiknya Mbak Syakira. Ya, yuk dinyalakan dulu kameranya. Buatlah laporan hasil wawancara sesuai dengan sistematika laporan. 1. Latar belakang. Penulis membutuhkan data tentang cara memanfaatkan lahan pekarangan kosong yang ada di sekitar lingkungan. 2. Maksud dan tujuan. Tujuan dari kegiatan wawancara yang harus dilakukan adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang memanfaatkan lahan pekarangan untuk kesejahteraan manusia. 3. Topik wawancara. Upaya memanfaatkan lingkungan sekitar. 4. Waktu dan tempat kegiatan. Wawancara ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021. Waktu pukul 8. Tempat rumah Syakira. 5. Laporan hasil wawancara. Narasumber Bu Nurul. Pewawancara Syakira. Hasil wawancara. Memanfaatkan lahan pekarangan dengan cara menanam tumbuh-tumbuhan yang berguna seperti cabai, pisang, dan tomat. 6. Kesimpulan. Supaya pekarangan sekitar kita lebih bermanfaat dan produktif, kita bisa memanfaatkannya dengan cara menanam pohon dan hasilnya bisa kita jual dan dimakan. Oke, terima kasih. Sudah ya Mbak Syakira, inggih.
Sama-sama, Bu. Ya, bagus sekali ya. Hasil laporannya Mbak Sakira sudah memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat, dan kesimpulan, dan sebagainya. Ya, bagus. Terima kasih. Dari hasil presentasi anak-anak, rata-rata sudah bagus semua ya, sudah hebat. Oke, sebelum Bu Isti lanjutkan, Bu Isti minta satu anak lagi. Yuk, mempresentasikan hasil laporan wawancaranya. Yuk, satu anak lagi. Yuk. Siapa yang pengen mendapat nilai keaktifan banyak boleh ngacung lagi yang tadi sudah presentasi. Yuk, silakan. Siapa? Mungkin Mas Dika? Mas Dika membacakan hasil wawancaranya atau Mas Arya? Ayo, silakan boleh. Satu anak lagi ya. Mas Arya, ayo coba. Halo Mas Arya, bisa mendengar suara Bu Isti? Mas Arya. Dika, Bu. Oh, nggih, boleh Mas Dika. Mas Dika nggih. Yuk, silakan Mas Dika. Hasil wawancara. Latar belakang untuk mengetahui cara memanfaatkan pekarangan kosong yang ada di sekitar rumah agar lebih produktif. 2. Maksud dan tujuan dari wawancara yang dilakukan adalah untuk mengetahui informasi tentang cara memanfaatkan lahan pekarangan untuk kesejahteraan manusia. 3. Upaya memanfaatkan lingkungan sekitar topik wawancara. 4. Waktu di tempat kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 September. Tempat rumah Dika. 5. Narasumber Ibu Mami. B. Waran Jaya Ardika. Hasil wawancara cara memanfaatkan lahan pekarangan dengan cara menanami pohon pisang, pohon singkong, dan untuk berternak hewan. Dibuat kebun sayuran. 6. Kesimpulan supaya pekarangan kita lebih bermanfaat dan produktif, kita bisa memanfaatkan tanahnya dengan cara menanam pohon yang hasilnya bisa dimakan atau dijual. Oke, bagus. Terima kasih Mas Dika sudah membacakan laporan wawancaranya dengan baik. Terima kasih nggih. Yuk, bagus sekali. Kita kasih aplaus, kita kasih tepuk tangan yuk buat yang sudah presentasi hari ini ya. Terima kasih anak-anak hebat. Ya, bagus-bagus, hebat-hebat semua nggih, anak-anaknya Bu Isti. Oke, dari hasil wawancara hasil laporan wawancara anak-anak hari ini sudah bagus semua, guys. Rata-rata sudah memuat tentang maksud dan tujuan, tentang latar belakang, waktu dan tempat, dan kesimpulannya sudah bagus. Terima kasih ya anak-anak yang sudah presentasi hari ini. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, dari hasil presentasi anak-anak tadi sudah bagus. Di sini Bu Isti akan menambahkan, akan memberikan penguatan ya tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah,
Jadi lahan pekarangan yang kosong itu bisa kita tanami ya, boleh sayuran maupun tanaman obat, misalnya kunyit, jahe, kencur dan lain-lain. Nah, yang kedua, selain ditanami tanaman juga bisa kita gunakan untuk beternak atau memelihara hewan piaraan. Tadi juga sudah disebutkan anak-anak. Yang ketiga, perilaku merawat dan melestarikan tanaman, hewan itu merupakan sikap peduli lingkungan. Dan yang terakhir, jika kita melakukan wawancara, itu harus menggunakan kalimat yang sopan. Seperti itu penguatan dari Bu Guru. Nah, anak-anak dari yang sudah kita pelajari hari ini, adakah yang belum paham? Atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah paham atau masih ada yang belum paham, silakan boleh ditanyakan. Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah, anak-anak sudah paham nggih dengan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, jika sudah paham anak-anak, kita nanti akan mengerjakan lembar evaluasi melalui Google Form yang nanti akan Bu Isti kirimkan linknya melalui grup WA kelas. Nanti tolong dikerjakan lembar evaluasinya ya, ditunggu nanti akan Bu Isti kirimkan linknya melalui grup WA kelas. Oke, dari hasil pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Coba tunjukkan ekspresinya. Apakah bahagia? Bahagia itu seperti ini. Apakah bosan? Apakah sedih? Coba tunjukkan semua ekspresinya bahagianya. Pintar, berarti semua bahagia ya. Mengikuti pembelajaran dari Bu Isti hari ini bahagia, pintar. Semua anak-anak hebat. Bu Isti bangga pada anak-anak ya. Semua aktif sekali dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih anak-anak hebat. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti di LKPD 3 anak-anak ya. Di LKPD 3 anak-anak nanti ada lembar refleksi, nanti kalian isi. Sudahkah kamu merasa melakukan kebiasaan baik terhadap lingkungan sekitar? Tulislah refleksi kalian pada LKPD 3 ya. Nanti caranya dengan cara dicentang seperti contoh di layar. Nah, misalnya nomor 1, kepedulian terhadap lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya. Ya atau tidak anak-anak membuang sampah pada tempatnya? Ya, berarti dicentang yang ya. Sudah. Nah, seperti itu enggak? Silakan nanti dikerjakan LKPD 3-nya dengan cara dicentang, melakukan refleksi. Ya. Oke, nanti Bu Isti kasih waktu ya sebentar saja, yuk. 3 menit. Nah, silakan dikerjakan refleksinya yang LKPD 3. Yuk. 3 menit nggih untuk melakukan refleksi, yuk silakan dicentang. Oh, sudah? Sudah semua atau hanya baru Mas Arya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Mbak Syakira sudah. Mas Arya sudah, yang lain sudah? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah ya. Oke, nanti Bu Isti akan melihat hasil refleksi anak-anak nanti. Belum, Bu. Jika belum, oke kita tunggu ya teman-teman. Ada yang belum selesai. Yuk Mas Dika silakan. Yang lain belum selesai dikerjakan dulu. Tidak usah terburu-buru. Bu Isti kasih waktu 2 menit ya cukup. Yuk, centang-centang melakukan refleksi tentang kebiasaan baik terhadap lingkungan. Gimana Mas Dika? Sudah Mas Dika? Sudah, Bu. Oke. Bagus.
Anak-anak nanti Bu Isti akan melihat hasil refleksi anak-anak saat LKPD-nya dikumpulkan, nggih. Besok saat jadwal tatap muka di sekolah, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Bu Isti akan melihat langsung hasil kerja anak-anak di LKPD, ya, untuk juga akan mendapatkan penilaian dari Bu Guru. Nah, mari kita simpulkan. Nah, oke anak-anak, mari kita simpulkan ya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yuk, kesimpulannya coba dibacakan. Mas Arya dibacakan. Mas Arya nomor 1, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Mas Arya, halo. Silahkan dibacakan kesimpulannya nomor 1. Ini di layar ini Mas Arya, di layar HP coba diperhatikan. Nah, di layar HP. Kesimpulan nomor 1. Oke, yang lain ya. Coba Mbak Syakira dibacakan. Kesimpulannya di layar HP Mbak Syakira. Nomor 1 apa Mbak Syakira? Satu, kita harus melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dua, salah satu cara memanfaatkan pekarangan kosong dengan cara ditanami sayuran maupun tanaman obat digunakan untuk berternak. Tiga, saat melakukan wawancara menggunakan kalimat yang sopan. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Syakira. Jadi, kesimpulan belajar kita hari ini yang pertama, kita harus melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Yang kedua, salah satu cara memanfaatkan pekarangan yang kosong bisa dengan cara ditanami sayuran maupun tanaman obat dan juga bisa digunakan untuk beternak. Yang ketiga, saat melakukan wawancara, kita harus menggunakan kalimat yang sopan. Itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, oke anak-anak, Bu Isti ingatkan kembali ya, untuk nanti mengisi lembar evaluasi melalui link dan Bu Isti tunggu hingga pukul 20 atau jam 8 malam. Oke, dikerjakan dengan baik. Siap, Bu. Oke, bagus. Ya, Bu. Bu Isti sampaikan, Bu Isti sampaikan ya, untuk rencana tindak lanjut pembelajaran kita selanjutnya, rencana tindak lanjut pembelajaran kita selanjutnya, kita akan belajar tentang materi kewajiban menjaga lingkungan. Nah, untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa membaca buku paket halaman 115 sampai 119, Itu adalah rencana tindak lanjut pembelajaran kita selanjutnya. Nah, oke anak-anak, belajar kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita berdoa. Bu Isti minta tolong kepada salah satu dari anak-anak untuk memimpin berdoa. Bu Isti minta tolong ya kepada Mbak Syakira yuk untuk memimpin doa teman-temannya. Silahkan Mbak Syakira. Mari teman-teman, pembelajaran kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Ingat ya, selalu pesan ibu ya, selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Iya, pembelajaran dari Bu Isti cukup sekian. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Bu Isti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.